Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dicintai Allah SWT, saat ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat mendasar, yaitu umat Islam hari ini hidup tanpa Islam. Dalam pengertian Islam sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita tahu bahwa cetak biru umat Islam yang terbaik, yang paling murni adalah Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi umat Islam harus mengerti bagaimana kita kembali kepada model Madinah Al-Munawwarah yang kita mengenalnya sebagai satu komunitas orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, ya, yang oleh Nabi disebut sebagai 3 generasi pertama, yaitu kaum salafus salih. Nah, jadi di tangan saya ini sekarang ada 3 buah buku. Nah, ini buku yang semuanya ditulis oleh guru kita, oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Nah, buku yang pertama ini adalah Akar Pendidikan Islam. Nah, dalam Akar Pendidikan Islam Syekh Abdul Qadir membawa kita kepada penjelasan mengenai mengapa kita harus kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Itu kenapa disebut sebagai Akar Pendidikan Islam. Jadi bagaimana umat Islam bisa memahami posisi umat Islam hari ini yang hidup tanpa amr, ya. Jadi ada satu hal yang hilang dari Islam adalah amr. Amr ini menjadi fondasi bagi salah satu rukun Islam yang hari ini hilang, yaitu zakat. Ya, kita tahu rukun Islam ada 5, dan kalau satu tidak ada, jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kalau satu di antaranya tidak ada, maka tidak ada Islam. Nah, hari ini zakat tidak lagi dijalankan sesuai dengan rukunnya, yaitu bahwa zakat itu harus diambil oleh satu otoritas, oleh amir, ya. Jadi umat Islam harus kembali berjamaah menunjuk para amirnya, dan dari situ zakat bisa ditarik. Dan ketika zakat akan ditarik, maka dia harus ditunaikan dalam bentuk nukut, yaitu dinar emas dan dirham perak. Nah, salah satu tugas ulil amri ini sebelum dia bisa menarik zakat adalah mengotorisasi penerbitan dinar emas dan dirham perak. Nah, selebihnya kita bisa melihat bagaimana model Madinah itu dijalankan dengan merujuk pada apa yang diwariskan, apa yang dicatat, apa yang diuraikan oleh Imam Malik, ya. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir dalam Akar Pendidikan Islam ini adalah bagaimana jalan kita untuk kembali sedekat mungkin dengan 3 generasi pertama Madinah Al-Munawwarah, dan kepada siapa kita sebaiknya merujuk, ya. Nah, di situ disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir bahwa rujukan kita terutama adalah Imam Malik. Kenapa Imam Malik? Karena Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Imam Malik adalah Imam Madinah Al-Munawwarah, dan semua yang direkam dalam kitabnya yang masyhur yaitu Al-Muwatta adalah apa yang dikenal sebagai Amal Ahlul Madinah. Amal Ahlul Madinah adalah tradisi bagaimana Islam diijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan itu maka kita bisa sampai kepada buku yang kedua, di mana Syekh Abdul Qadir menulis yang diberi judul The Book of Amal, Kitab Amal. Nah, di sini Syekh membuka dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, adin al-mu'amalah. Jadi din itu adalah mu'amalah. Jadi din adalah perbuatan, amal, ya. Semua yang kita pahami di dalam Islam itu bukan teori, bukan konsep, ya. Kalau kita sudah diberitahu bahwa kita berkewajiban sholat 5 kali, maka kita jalankan sholat 5 kali. Kalau kita diberitahu bahwa kita berkewajiban zakat, maka kita menunaikan zakat. Dan terkait dengan tadi yang saya sampaikan, zakat itu mengharuskan adanya amr, adanya ulil amri, kemudian adanya dinar dan dirham. Nah, selebihnya The Book of Amal kemudian berbicara mengenai bagaimana Rasulullah SAW itu diutus untuk membangun, menyempurnakan akhlak. Jadi ini bicara mengenai akhlakul karimah, bicara mengenai adab, bicara mengenai budi pekerti. Nah, tetapi semuanya yang berimplikasi kepada kehidupan umat Islam sebagai jamaah, ya. Jadi umat Islam itu tidak ada artinya atau kesempurnaan seorang muslimin itu adalah ketika hidup berjamaah, dipimpin oleh seorang amir, yang kemudian dari situ syariat Islam bisa ditegakkan. Nah,
dan syariat itu maknanya adalah amal. Ya, zakat itu adalah amal, sholat adalah amal, puasa adalah amal, haji adalah amal. Jadi semuanya adalah action. Ya. Nah, jadi buku ini sangat penting dan sangat membuka wawasan kita, memberikan kaidah-kaidah dan dasar-dasar bagaimana kita hidup dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada sunnah Rasul SAW. Jadi bagaimana berhubungan dengan keluarga, bagaimana berhubungan dengan tetangga, bagaimana membesarkan anak-anak. Nah, tapi juga yang lebih pokok lagi adalah bagaimana kita berkehidupan sosial, bagaimana kita menjalankan tradisi kehidupan Islam sebagaimana yang dijalankan oleh generasi terdahulu. Nah, di dalam buku yang ketiga ini, buku ini kecil saja, judulnya adalah Jalan Qadiriyah. Jadi Syekh Qadir di sini berbicara mengenai langkah-langkah konkret secara ringkas, ya, di mana di zaman ini kita memerlukan guidance. Ya, jadi ini adalah zaman ketika kita hidup di mana semua dibuat abu-abu, yang hak dan yang batil dicampur adukkan, ya, yang benar dan yang salah itu tidak lagi bisa dipahami. Karena itu kita perlu furqan, perlu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Dan untuk mendapatkan furqan itu kita perlu guidance dari para mursyid, ya, para pembimbing, yaitu orang-orang yang punya basyirah. Karena ini adalah zaman yang penuh dengan pengelabuan. Ini adalah the age of deception. Jadi semua orang hanya melihat sesuatu yang kasat mata dan tidak lagi mampu melihat apa di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami hari ini, ya. Nah, karena itu buku Jalan Qadiriyah ini membimbing kita untuk bagaimana umat Islam secara praktis bisa menjalankan Islamnya sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ini kaitannya kembali kepada yang pertama. Jadi boleh dikatakan buku yang pertama ini adalah satu buku induk yang menjelaskan secara umum kenapa kita perlu kembali ke Madinah dan bagaimana kita kembali ke Madinah tersebut. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah bagaimana kita secara konkret dalam kehidupan sehari-hari mengijawantahkan ajaran-ajaran yang terkait dengan syariat Islam, tapi semua dasarnya adalah pada tingkat makna. Jadi di sini Syekh Qadir menjelaskan bahwa seluruh pengetahuan tentang muamalah itu harus didahului dengan pengetahuan tentang mukasyafah, ya. Nah, jadi pengetahuan hakikat dan syariat itu harus disatukan, ya. Jadi landasan dari hakikat adalah syariat, tapi ruh atau jiwa dari syariat adalah hakikat, gitu. Dan itu kemudian secara lebih praktis dijabarkan di dalam buku Jalan Qadiriyah, gitu. Nah, jadi insya Allah dengan 3 buku ini umat Islam akan kembali menemukan apa yang harus dilakukan untuk sekali lagi menjalankan Islam, ya. Karena hari ini kita sudah kira-kira 100 tahun lamanya, bahkan kalau ditarik dari awal mulanya 300 tahun kita hidup di bawah sistem yang semata-mata melandaskan diri kepada nalar manusia. Jadi kita menyebutnya sebagai sistem sekuler yang dilandasi dengan sistem politik sekuler, yang kita lihat bahwa sistem politik ini adalah yang kita bisa sebut sebagai sistem yang menindas, yaitu Mulkan Jabrian. Dan landasan perekonomiannya adalah berdasarkan sistem riba, itu di mana sistem riba ini yang juga menghilangkan atau mematikan rukun zakat, ya. Jadi ini insya Allah menjadi satu obat, satu petunjuk, satu antitesa bagi kita umat Islam yang berkehendak menegakkan kembali Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagai satu keniscayaan. Karena zaman Mulkan Jabrian ini, sistem sekuler ribawi ini sedang dalam proses membusuk. Jadi Syekh Qadir mengatakan one world dying, another being born. Jadi ketika satu peradaban itu busuk dan runtuh, maka peradaban baru harus lahir dan harus disambut. Nah, inilah tugas para muslimin dan muslimat, terutamanya kaum mudanya. Kita perlu mengenal lebih dekat Syekh Qadir As-Sufi. Jadi Syekh Qadir As-Sufi ini adalah seorang ulama,
seorang mursyid. Beliau adalah berkebangsaan Scotland, jadi lahir di Eropa, dan karena itu beliau memahami betul tradisi dan kultur dan cara berpikir modern. Nah, ketika beliau menjadi Muslim pada akhir tahun 60-an, beliau kemudian mencari apa bedanya Islam dan yang bukan Islam. Nah, dari situlah kemudian dibimbing oleh mursyidnya, yaitu Syekh Muhammad Ibnul Habib dan Syekh Al-Faituri. Syekh Abdul Qadir mengajarkan yang membuat kita bisa memahami kembali bahwa hari ini Islam sedang tidak ada, tidak berlaku, dan karena itu melalui murid-muridnya yang tersebar di seluruh dunia, kita dibimbing untuk bagaimana cara kita kembali kepada Islam dengan cetak biru Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari situlah beliau mengajarkan mengenai pentingnya untuk menegakkan amr, pentingnya menegakkan rukun zakat, pentingnya menegakkan kembali mata uang dinar, dirham, dan fulus, kemudian pentingnya menghidupkan kembali wakaf-wakaf, pasar-pasar, dan seluruh perdagangan. Jadi insya Allah dengan mengikuti Syekh Abdul Qadir ini kita bisa mendapatkan satu jalan, ya. Dan dalam waktu dekat ini kita akan kembali mengkaji terutama buku The Book of Amal. Nah, jadi The Book of Amal ini adalah satu buku yang penting, begitu juga Akar Pendidikan Islam. Bagi siapa yang berminat untuk mengikuti kajian ini nanti bisa menghubungi penerbit Pustaka Adina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.